Puji Tuhan, salam selamat pagi Philadelphia. Senang sekali kita dapat beribadah pada pagi hari ini, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Kuatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Terima kasih Yesus, amin. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sama-sama segala pujian, katakan dengan hati rindu, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus, amin. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih ya Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Dia, nyanyi sama-sama, muliakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang
Mari angkat suara, angkat tangan, kita sembah Dia. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku seumur hidup, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, segala hormat syukur. Mari kita sembah Dia. Segala hormat, pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Puji sembah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, ya Yesus, ya Tuhan. Kami muliakan Engkau, segala hormat syukur Tuhan, segala pujian syukur. Haleluya. Terima kasih Aba Bapa. Oh ya takaya sakara lamanya, ora lamaya namanya sikara lamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu saja Tuhan, sebab Kau yang layak terima puji, Kau yang layak terima syukur kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya rasakan. Haleluya. Ya Tuhan, ya Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Kami puja-puja Engkau Yesus. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Yesusku.
amin. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Haleluya, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur bagimu. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, amin, sebab kau layak. Ku angkat Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, amin, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia, sebab kau layak terima pujian, amin, sebab kau layak, amin, terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak, amin Tuhan, terima pujian, haleluya, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, amin, Raja di atas segala raja, di atas segala raja, Raja di atas segala raja, haleluya, Raja di atas segala raja. Kita sembah Dia, tinggikan Dia, panggil namanya. Yesus Tuhan, Kau yang layak terima hormat,
Kami bersyukur buat pagi ini, buat kesempatan Kau berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Kami puji sembah Engkau Tuhan. Kami puji sembah Engkau Yesus di rumah kami masing-masing. Kami puja Engkau, sebab Kau saja yang layak. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini, adalah kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji sembah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau anak domba Allah yang tersembelih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami minta urapan yang baru, penuhi kami. Berkat Tuhan penuhi kami. Perkenanan Tuhan berkati kami Yesus. Haleluya. Angkat sama-sama suara kita, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi aku Tuhan Yesus. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat. Urapi aku Tuhan, urapi aku Yesus. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi aku Tuhan Yesus. Penuhiku, haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi aku Yesus. Angkat suara kita sembah Dia. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Kudus-kudus Tuhan, kudus-kudus Tuhan, Kau saja yang layak terima pujian. Kau saja yang layak disembah. Kau saja yang dimuliakan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersyukur kami kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah, melimpah kasih setia, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, amin, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah setiamu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari, semakin bertambah.
besar katakan dengan iman sama-sama dengan bersyukur semakin hari amin, semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bertobat sekali lagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami rindu firman Tuhan mengurapi, memberkati kami. Urapilah kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kebenaran Tuhan memerdekakan kami, supaya hidup kami menjadi orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Karena itu kami perlu dibenarkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Pasukan Kristus, jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di 2 Timotius. Ya, 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai 7, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai 7. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang telah kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Pasukan Kristus yang diberkati, ya puji Tuhan, Paulus menyampaikan pesan ini kepada Timotius, hamba Tuhan muda. Dan Paulus menyampaikan, kalau engkau melayani, harus ada teman-teman yang mendukung pelayanan, ya, dalam pelayanan-pelayanan di gereja, pelayanan-pelayanan jemaat pada saat itu. Tapi para pelayan itu adalah orang-orang yang sevisi, orang-orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar. Ya, level kita bukan hanya orang Kristen, ya. Karena banyak orang Kristen tapi belum tentu pengikut Kristus. Kalau dia orang Kristen, dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan berdosa, kebiasaan buruk, dia tinggalkan berhala yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi orang Kristen pengikut Kristus, dia mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus, ya, memberi contoh teladan kepada kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus Kristus dibaptis bukan karena Yesus berdosa, dia memberi contoh kepada kita. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian Yesus menjadi teladan buat kita dalam penderitaan pergumulannya. Dia diam, dia dicaci maki, tidak balas caci maki. Dia mengampuni, dia menyerahkannya, dia mengasihi, dia menerima. Dia rendah hati dan lemah lembut. Itulah pengikut Kristus sesungguhnya. Yesus Kristus rela mati untuk kepentingan kita, supaya kita diselamatkan. Sebenarnya pengikut Kristus juga belajar merelakan hidupnya bagi Kristus, karena Kristus sudah mati buat hidupnya. Bagi orang yang sadar dosanya diampuni, maka dia banyak mengampuni. Bagi orang yang sadar hidupnya sudah diterima Tuhan oleh belas kasihan Tuhan, maka dia mampu berbelas kasihan. Puji Tuhan. Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius, hamba Tuhan muda. Ayo Timotius, ya, jadilah kuat oleh kasih karunia. Jangan lemah, ayo kuat. Ada pergumulan yang kau hadapi tapi tetap kuat. Walaupun engkau muda, mungkin pasukan-pasukan masih muda. Pasukan Kristus hari ini masih muda, tapi diminta untuk kuat dalam kasih karunia Tuhan. Ya, apa yang telah engkau dengar, apa yang sudah kita terima kemarin-kemarin, banyak sekali firman Tuhan sudah pernah kita terima. Sekarang belajarlah mempercayakan firman Tuhan itu kepada orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar. Berarti ada skillful,
ada pelatihan-pelatihan, ada sesuatu yang kemahiran, ya, ada kepandaian. Ya. Artinya begini, orang-orang yang punya potensi itu ayo kita bersinergi sama-sama melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu anak-anak muda yang punya kemampuan, punya potensi, ya, punya skill, jangan sia-siakan, tapi gunakan untuk mendukung pelayanan pembangunan tubuh Kristus, untuk mendukung pelayanan jemaat. Kita saling bersinergi. Saya teringat teman saya kuliah piano klasik pada saat itu, dia lebih hebat, ya, dia pintar baca not balok, ya, dia pemain piano juga. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya dengar kabar rupanya dia kecelakaan dan jari-jarinya diamputasi. Betapa sulitnya hidupnya, ya. Karena dia rindu main musik tapi tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Jemaat pasukan yang diberkati Tuhan, Paulus ingin sampaikan kepada Timotius, ayo bersinergilah dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Tahukah kita arti kata iman adalah, ya, arti kata iman adalah sesungguhnya adalah pistos. Nah, pistis, ya. Iman adalah pistis, artinya percaya. Bahasa Yunaninya, ya. Percaya itu artinya pistis bahasa Yunaninya. Artinya iman. Nah, sedangkan pistis ini, ya, setia, dapat dipercaya, itu juga berasal dari kata pistis. Tapi dapat dipercaya atau setia itu bahasa Yunaninya adalah pistos. Dapat dipercaya. Karena itu kalau yang orang-orang bengkel tahu ada namanya reng piston. Itu dari bahasa Yunani pistos. Ya. Reng piston tuh dia tetap di situ aja, bergerak atas bawah turun bawah, naik ke atas ke bawah, di situ terus. Itu artinya dia setia, dapat dipercaya. Alangkah malangnya, alangkah sulitnya hidup ini kalau seseorang tidak dapat dipercaya. Karena itu sejak muda, sejak kecil belajar dapat dipercaya masalah waktu, belajar on time, belajar tepat waktu, belajar dapat dipercaya tepat janji, belajar dipercaya masalah keuangan. Sebenarnya kejujuran keuangan itu dibina sejak kecil. Anak-anak dipercaya uang besar atau uang kecil, tapi dia dapat mengelolanya, dapat mengembalikannya, apa lebihnya, apa kurangnya, dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipercaya dalam hubungan nikah, dapat dipercaya dalam hubungan bisnis, dapat dipercaya dalam hubungan gereja, dapat dipercaya masalah waktu, masalah uang, masalah tenaga, masalah tugas. Bicara dapat dipercaya ini sangat penting dalam pernikahan. Dapat dipercaya artinya pistos, yaitu setia. Alangkah buruknya ketika satu pasangan, ya sepasang itu suami istri, satunya tidak setia, satunya tidak dapat dipercaya. Itu adalah masalah. Bukankah masalah kita adalah karena salah satunya tidak dapat dipercaya, atau tidak setia, atau tidak tepat janji, atau tidak tepat waktu, atau tidak bisa kelola keuangan dengan jujur, atau tidak dapat menggunakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini masalah, tidak dapat dipercaya. Karena itu banyak orang percaya Yesus tapi belum tentu dapat dipercaya oleh Tuhan Yesus. Tetapi kabar baiknya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk sekali lagi kita dapat dipercaya. Baik itu orang tua, suami, istri, anak-anak. Ayo masih ada kesempatan hari ini. Belajarlah untuk bertanggung jawab penuh. Dapat dipercaya. Sebagai istri saya dapat dipercaya, sebagai suami saya dapat dipercaya, sebagai anak saya dapat dipercaya. Saya dapat dipercaya dalam apa? Dalam pembicaraan saya dapat dipercaya. Saya dapat setia, saya dapat dipercaya dalam masalah keuangan. Ya. Lebih atau kurangnya saya beritahu, saya bisa bertanggung jawab dalam masalah waktu, dalam masalah tugas, dapat dipercaya. Ya. Penting sekali dapat dipercaya kesetiaan ini dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam dunia kerja. Kalau orang bawahan tidak dapat dipercaya, wajar saja, ya, tidak dipercayakan berkat. Jangan mengeluh kenapa hidup ini sulit, hidup ini berat. Mungkin salah satunya karena tidak dapat dipercaya. Mungkin karena kita tidak setia. Ya, ngikuti mood-moodan. Kalau bicara mood ini kadang mood, kadang enggak. Ya, enggak bisa. Kita belajar dapat dipercaya, dapat setia. Ya, dalam bisnis juga seperti itu.
Kalau seseorang bangun hubungan bisnis satunya tidak dapat dipercaya, orang tidak akan mau bekerja sama dengan mereka. Demikian juga halnya dengan gereja. Belajarlah dapat dipercaya oleh tugas tanggung jawab pelayanan gereja. Karena ini menentukan sekali. Yesus pernah berkata, ketika anak manusia datang di muka bumi di akhir zaman, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Dapati iman, dapati orang yang setia, dapati orang yang dapat dipercaya. Ya. Banyak lagu-lagu rohani, sampai akhirku menutup mata, ya kan begitu. Ada juga macam-macam lagunya ya. Ku tetap setia sampai akhir. Kalau kita melihat periksa, orang yang dapat dipercaya dalam kisah ini, Timotius ini adalah orang yang bagaikan seorang prajurit yang selalu menyenangkan komandannya. Prajurit itu pasti disiplin, tepat waktu. Dia tidak pusing tentang kehidupannya, tapi karena dia sudah jamin komandannya. Pasti komandannya sudah jamin dia. Makanya dia kerjanya hanya senangkan komandannya, selalu siap sedia. Tangguh, tidak menyerah, terus berjuang, itu yang dapat dipercaya. Yang kedua bagaikan olahragawan yang selalu berlatih dan berlatih. Ibadah itu latihan, supaya di sorga kita sudah terbiasa. Ya, menyembah Tuhan biasakan setiap pagi, supaya di sorga nanti sudah biasa menyembah. Nanti kalau nggak biasa berdoa menyembah di bumi ini, waktu masuk sorga bingung, ngapain sih orang di sorga? Ya. Biasakan menyembah di tempat, di rumah kita masing-masing. Setiap pribadi harus menyembah, bangunlah rohaninya. Olahragawan terus berlatih, fokusnya bertanding dan harus menang. Ngapain bertanding gak menang? Ada golnya, harus menang. Begitu pula dalam kehidupan ini, kita berjuang, harus menang. Suami-suami berjuang untuk menafkahi anak istrinya, harus menang, bertobat. Istri-istri berjuang mempertahankan pernikahan keluarganya, bukan meruntuhkannya, harus menang. Jangan meruntuhkannya. Anak-anak berjuang untuk masa depanmu, harus menang. Harus menang. Karena itu ada banyak pembelajaran. Jangan malas, jangan lambat. Belajar disiplin, belajar terus berjuang, berlatih. Terbiasalah ketika ujian tiba, maka kita siap sedia dan tampil dari pemenang. Ya. Yang ketiga bagaikan petani yang setia menabur, setia menanam, setia menggarap, setia membajak, setia merawat, setia menunggu. Setia sabar. Diperlukan kesabaran dalam hidup ini. Tidak mungkin pagi ini nanam, langsung nanti sore langsung tumbuh, itu tidak mungkin. Tapi ada proses, ada waktu yang sedemikian rupa. Belajarlah untuk dapat dipercaya, dapat sabar. Tuhan memberkati kita. Jangan sampai di akhir zaman Tuhan dapati kita tidak dapat dipercaya. Level kita bukan hanya jadi orang percaya Yesus, tapi orang yang dapat dipercaya tugas tanggung jawab oleh Tuhan Yesus. Ya. Masalah-masalah yang terjadi, banyak orang Kristen katanya, tapi tidak jujur, tidak dapat dipercaya. Masalah keuangan dalam pernikahan, istri sembunyi-sembunyi masalah uang, suami tidak jujur masalah uang, di kantor, di bisnis, di pekerjaan juga tidak jujur, tidak dapat dipercaya masalah uang. Jangan berkata kenapa Tuhan hidupku sulit. Jangan tanya sama Tuhan kenapa hidupku berat, hidupku sulit. Itu karena dosa, tidak jujur, tidak tanggung jawab, tidak sopan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak dapat dipercaya. Bertobat saja, belajar bertobat saja. Kelola keuangan dengan baik, kelola perkataan dengan baik, dapat dipercaya. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Sehingga ketika kita dapat dipercaya, bekerja keras menyenangkan Tuhan, senangkan komandan, senangkan pimpinan, terus berlatih, berikan yang terbaik, ya, terus sabar, maka silahkan Anda berkata, Tuhan Engkau memberkatiku, Tuhan Engkau menyembuhkanku, Engkau memulihkanku. Ya, Tuhan Yesus Kau luar biasa, Engkau dahsyat, Kau hebat. Tuhan Yesus mengasihi kita. Puji Tuhan, kita mau terus berdoa, tetap gairah semangat. Hari ini hari yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan Dia. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, katakan sama-sama.
Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sama-sama kita sembah Dia, bersyukur buat firman Tuhan, sembah Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus. Sama-sama katakan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah, kami berterima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu. Tuhan, kami datang kepada Engkau, ampuni dosa salah perkataan perbuatan kami, pemikiran kami yang tidak kudus, tidak berkenan kepada Tuhan, kepada sesama kami. Ampuni dosa kami, ampuni salah perkataan perbuatan kami, sikap kami, prinsip kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pulihkanlah kami kepada sesama kami juga Tuhan Yesus. Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan, berkatilah doa-doa kami. Indonesia kami doakan, pemerintahan kami diberkati Tuhan. Indonesia pulih, Indonesia sembuh, masyarakat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia pemerintahan, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, elit politik, gubernur-gubernur, kepala desa, RT RW, semua diberkati Tuhan. Mereka bertobat mengasihi Tuhan. Mereka memberikan tugas tanggung jawab yang terbaik untuk masyarakat, diberkati dan memberikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Doa kami Tuhan, setiap hari ada orang percaya Yesus di Indonesia. Setiap hari ada petobat baru di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan Yesus, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, melayani Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan. Keluarga besar kami bertobat, ini doa kami di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami, orang tua kami bertobat di dalam nama Yesus. Keluarga besar kami bertobat di dalam nama Yesus. Suami-suami bertobat, istri-istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat. Semua bertobat demi nama Kristus. Kami berdoa anak-anak bertobat, lepas dari kecanduan, kenajisan, kejahatan, lepas dari ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyimpang demi nama Yesus. Suami-suami lepas, bertobat dari kenajisan, kejahatan, perselingkuhan, kenajisan demi nama Yesus. Istri-istri bertobat, lepas dari kenajisan, kejahatan demi nama Yesus. Kami minta pemulihan daripada Tuhan. Kami minta kesembuhan daripada Tuhan, kemerdekaan daripada Tuhan. Para lansia-lansia bertobat mengasihi Tuhan, untuk berprasangka yang baik, tidak prasangka buruk demi nama Yesus. Ini doa kami Tuhan.
Memberkati Tuhan Yesus Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, damai sejahtera, roh kemenangan Kau berikan. Biarlah Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami berikan kekuatan, kesehatan terus mendampingi kami, menyampaikan suara kebenaran buat kami, berdoa buat kami jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang menudungi kami, Engkau yang membentengi kami dan kuasa darah Kristus. Saudara-saudara kami, keluarga besar kami dalam tudung perlindungan kuasa darah Kristus. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, malapetaka, kesembronan, kerugian dari pihak manapun juga dipatah hancurkan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa, kami dibebaskan dari yang jahat, kami dibebaskan, kami dikuduskan. Kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kerugian dipatah hancurkan tolak demi nama Yesus. Kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kau tidak membiarkan, tidak tinggalkan kami sendiri. Yang sakit sudah sembuh oleh bilir Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Kristus. Ada kekuatan dan tenaga yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kalian tengah, berkati rumah-rumah kami, berkati usaha pekerjaan kami diberkati luar biasa. Apa yang jadi keperluan kebutuhan kami Tuhan sudah tanggung. Tuhan tidak biarkan, tidak tinggalkan kami sendirian. Bapa, terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Segala keperluan kebutuhan finansial, keuangan, kebutuhan urusan tanggung jawab dengan orang-orang lain di sekitar kami, berkatilah kami Tuhan. Kami percaya kami menjadi manusia yang dapat dipercaya, manusia yang dapat diandalkan. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan hari ini, maka kami belajar gunakan kesempatan, dapat dipercaya, dapat setia, tidak cepat bosan, terus dapat dipercaya, dapat mengelola uang dengan baik, dapat jujur, dapat terhormat. Kami dapat dipercaya tugas tanggung jawab pelayanan di gereja, tugas tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam urusan dengan orang lain, dalam bertanggung jawab dengan orang lain. Kami dapat dipercaya, dapat mengasihi Tuhan. Jadi seorang prajurit yang selalu berjuang memenangkan perjuangan dan menyenangkan komandan. Kami belajar seperti olahraga untuk bertanding, berlatih dan berlatih, terus belajar dan belajar, tidak menyerah sampai kami terus beri yang terbaik. Dan kami belajar seperti petani yang terus sabar terus menanam, dan kami pasti menuai berkat-berkat Tuhan. Ketika kami belajar menanam, menabur kasih, maka kami akan menuai kasih. Ketika kami belajar menabur kebaikan, kami akan terima kebaikan. Ketika kami belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kami juga dijamin oleh Tuhan. Ketika kami belajar memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kami, rumah kami juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Segala bentuk kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kenajisan, kutuk perceraian, dilepaskan, diputuskan dari kepala kami, dari tubuh kami, jiwa dan roh kami, demi nama Yesus. Dari keluarga-keluarga kami, demi nama Yesus yang berkuasa. Semua tunduk kepada Yesus Kristus Tuhan, masuk dalam kuasa kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan lewati hari ini bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan mendampingi kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menyertai kita dalam persekutuan Roh Kudus. Berikan kekuatan kepada kita untuk sanggup melewati segala pergumulan tantangan. Tuhan di pihak kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku, membawa aku ke mata air yang tenang. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang masa. Terberkatilah kita yang digembalakan di dalam nama Kristus Anak Domba Allah. Kami telah bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi yang sudah live chat. Tuhan memberkati kita yang sudah live chat. Tuhan mengasihi kita. Haleluya.